Halo guys, coba lagi dengan aku Rana. Siapa di sini yang pernah ya mau ganti agent atau ganti majikan itu dipersulit sama agensi sendiri? Nah, di sini itu ada temen aku ya, dia itu pernah cerita ke aku kayak gini. Dia itu sebenarnya mau tambah agensi, mau tambah kontrak gitu ya guys. Karena di sini dia itu udah 10 tahun atau berapa tahun nggak aku lupa. Nah, di situ dia itu kerjanya di formal alias kerja di pabrik laki-laki ya. Karena dia itu kalau kerja di pabrik itu biasanya apa jarang banget yang bisa bahasa yang lancar bahasa gitu kan ya. Aku juga gak lancar sebenarnya, yang bener-bener lancar bahasa dia itu bisa ngomong sendiri langsung ke majikannya. Nah, si agensi ini menyuruh teman aku untuk pulang, sedangkan si teman aku ini dia itu mau tetap kerja begitu. Nah, tapi dia karena kesukaran ngomong sama si majikan ini, akhirnya dia itu ngomong ke istrinya kan, istrinya aku nih teman-teman aku gitu kan. Nah, dia itu ngomong nggak paham gitu loh. Teman aku itu udah putus asa gitu kan. Dipanggil aku, "C, ntar kalau suami aku pulang, aku boleh main nggak ke rumahmu setiap hari Minggu?" Katanya. Aku boleh. Terus bilang, "Kenapa gitu, kenapa suamimu suruh pulang?" Katanya si agensi ini, dia bilang majikannya itu udah nggak mau sama dia katanya suruh pulang kayak gitu lah. Terus padahal si dalam dalam ini si suaminya itu ngomong kan sama teman aku, bilang, "Coba kamu itu jelasin dulu ke majikanmu, ngomong pelan-pelan gitu kan, boleh nggak aku ini tetap kerja di sini?" Karena si agensi bilang itu dia suruh pulang. Nah, itu dia nggak bisa ngomong guys, akhirnya istrinya yang maju kan. Dia ngomong sama agensi, dia ngomong sama majikannya, "Boleh nggak suami suami aku itu tetap kerja di sini, nggak usah pulang, nggak usah pindah majikan." Majikannya bolehin. Ternyata itu adalah akal-akalan si agensi guys. Jadi untuk kalian ya, untuk kalian yang nggak bisa bahasa, kalau bisa itu ya telepon lah gitu, ngomong lah, minta tolong siapa yang bisa, teman kamu gitu. Kalau kalian itu nggak mau pulang tetapi si majikan kalian itu membolehkan kalian itu untuk tetap kerja di situ tanpa harus pulang, tanpa ganti agensi. Nah, kalian itu juga harus belajar bisa ngomong guys, karena bahasa juga penting ya. Kalau kalian nggak bisa ngomong itu entar malah di kayak apa ya, kayak dibego-begoin gitu sama agensi. Nah, di sini ntar ada Pak Agensi jujur yang akan menjelaskan cara kalian itu bisa pindah majikan atau bisa pindah agensi ya itu dengan mudah. Karena si agensi ini itu kalian itu adalah sumber uang dari agensi ini. Jadi kalian itu kalau pindah agensi, kalau dia nggak mau itu sebenarnya akan hilang gitu loh. Nah, itu biasanya dia itu akan menuntut uang sebanyak 10.000 atau sebanyak 20.000. Itu kalau melebihi gaji segitu itu adalah pemalak ya, malak ya. Itu nggak boleh ya. Kalian bisa laporkan ke IJUU kalau ada kalian itu mau putus agensi atau putus majikan. Si agensi itu meminta uang kepada kalian 10.000. Karena banyak sekali ya teman-teman aku itu yang dimintain pindah agensi, pindah majikan itu 10.000, 20.000. Itu nggak ada ya, nggak ada. Untuk minta duit itu nggak ada. Jadi kalian itu bisa laporkan ke IJUU, atau kalian kalau nggak lapor juga kalian tantang gitu, "Ini duit apa gitu, duit apa?" Itu harusnya kalau aku ganti agensi, ganti majikan itu nggak dipungut biaya, kenapa kamu pungut biaya? Nah, itu si agensi ini itu bakalan takut kalau kalian itu kalau lapor 1955. Ya itu biasanya, "Oh ya udah nggak usah lapor 1955," katanya. "Ini ntar duitnya aku balikin 8.000, yang 2.000 buat ongkos transportasi." Orang kayak gini dia kayak kemarin itu bikin paspor kalau kalian itu ke agensi itu bikin paspornya aja tuh cuma 800 guys. Yang 10.000, yang 10 NT itu untuk transfer uang ke bank Tionghoa, ke rekening si pembuat paspor ini kayak gitu kan. Pembuat paspor itu murah aja sebenarnya, cuma 810 NT, tapi si agensi ini dia mematok harga dengan 1.000, belum lagi transportasinya. Kalau kalian itu bisa mandiri ya, kalau kalian bisa mandiri itu sangat gampang bikin paspor nih. Aku bikin paspor sendiri guys, ini aku nulis sendiri, ini bulan depan ya aku bikin paspor ini. Kalian juga bisa lihat, ini aku udah tulis sendiri, aku mandiri. Kalau bisa kalian mandiri biar hemat ongkosnya, hemat loh, hemat 1.000 NT daripada kalian kasihkan ke agensi kalian 1.000, padahal itu sangat-sangat mudah ya, sangat-sangat mudah. Lepas itu untuk bayar transportasinya itu biasanya melihat di mana kalian itu berada. Biasanya kalau untuk Tainan, Kaohsiung itu mahal sekali, itu bisa 9.000 sampai 7.000. Nah, itu bangunnya aja teman aku itu kalau bangun bikin paspor itu sekitar jam 3 pagi, harus sampai sini masih jam 7 apa jam 10-an nyampe sini. Ada yang ngantuk guys.
Ya itu biasanya kalau naik kote itu biasanya lebih murah ya, lebih murah. Mungkin ya pulang pergi itu 1.000 2.000 kayak gitu ya. Apalagi sekarang itu semuanya mahal, naik itu biasanya kalau dari ke Taipei naik kote ke Tainan ya, ke Tainan apa ke Kaohsiung itu 1.000 ya. Mungkin nggak tahu sekarang itu ada perubahan tarif, nggak tahu berapa. Itu perginya aja 1.000, jadi pulang pergi 2.000. Nah itu juga hemat berapa banyak ya, hemat berapa banyak kalau kalian itu bisa melakukan mandiri. Tapi kalau medical memang kemarin itu aku tanya, kalau medical itu harganya cuman 900 apa berapa, apa 800 aku lupa. Nah itu kalau mandiri, kalau kalian mengurus sendiri ya. Kalau untuk transportasinya itu tetap 1.000. Jadi kenapa itu si agensi selalu memotong 2.000. Nah itu uang medical itu sebenarnya cuman 900 atau 800 kayak gitu aja ya. Lepas itu untuk transportasinya, nah itu agensi yang mencarikan. Jadi kalau kalian itu cuma deket nggak jauh-jauh amat, mungkin sekitar Taoyuan sini, mungkin kalau kalian medical itu di Taoyuan. Nah itu kalau kalian tahu cara naik ke sananya, itu mending kalian itu mandiri aja. Itu mudah banget. Karena aku juga nggak pernah kemana-mana, jadi ya ngikut aja ke agensinya. Nah ini untuk terakhir kali ya, aku itu mau PPTM untuk tahun depan. Salam jujur kepada kalian semua. Mari naik mobil Pak Ejen Jujur sembari saya jelaskan soal pindah agensi. Ada dua kondisi di mana kalian kemungkinan akan mengajukan pindah agensi. Pertama, pindah agensi tetapi majikannya tetap sama, dan situasi kedua di mana kalian pindah agensi juga pindah majikan. Sini Pak Ejen Jujur jelaskan satu persatu. Pindah agensi tetapi tidak pindah majikan alias majikannya sama, bisa. Anda bisa mengajukan pindah agensi sebelum kontrak berakhir ataupun sesudah kontrak berakhir. Tidak masalah, bisa pindah agensi. Cuman ada beberapa hal yang harus kalian taati dan harus kalian jalankan. Yang pertama, majikan harus setuju. Jika majikan tidak setuju, maka kalian tidak bisa pindah agensi. Jadi kalau kalian mengajukan pindah agensi, pastikan alasan kalian itu harus masuk akal. Jangan cuma karena tidak suka, karena agennya tidak tampan seperti Pak Ejen Jujur, maka kalian mengajukan pindah agensi. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus alasan yang masuk akal, misalnya agensinya berlaku tidak rasional, ataupun agensinya tidak membela hak kalian, dan sebagainya. Untuk alasan-alasan seperti ini, harusnya majikan akan setuju jika Anda mengajukan pindah agensi. Kenapa majikan harus setuju? Karena semua prosedur harus dijalankan oleh majikan. Tidak apa kalau agensi lama tidak setuju, gak masalah. Tidak ada agensi yang akan setuju untuk melepaskan PMI, karena kalian itu adalah sumber pendapatan bagi dompet mereka. Dan pada dasarnya hanya itu yang paling diperlukan. Jika majikan telah setuju, maka majikan dan agen baru harus mengajukan pengajuan ke pusat layanan PMI untuk mendapatkan izin pindah agen. Kira-kira begitu saja. Tetapi yang lebih ribet tentunya jika Anda pindah agensi tetapi juga pindah majikan. Dan ini akan Pak Ejen Jujur jelaskan di... Salam Pak Ejen Jujur kepada kalian semua. Ada yang bertanya, kenapa di tempat saya masih ada potongan biaya agensi? Katanya biaya agensi semua ditanggung majikan. Tolong minta solusinya, terima kasih. Baik, ayo naik mobil Pak Ejen Jujur biar tak jelaskan. Justru yang jadi pertanyaannya adalah, siapa yang mengatakan kepada Anda bahwa biaya agensi semua ditanggung majikan? Yang ngomong begitu, ayo, itu tidak jujur. Justru yang tertulis di perjanjian kerja, baik sektor formal ataupun informal, biaya agensi semua ditanggung oleh pihak pekerja. Dengan format tahun pertama 1.800 per bulan, tahun kedua 1.700 per bulan, dan tahun ketiga dan seterusnya 1.500 per bulan. Semua biaya memang ditanggung oleh pekerja dan tidak pernah ditanggung oleh majikan. Lah, terus kenapa banyak biaya agensi yang ditanggung majikan? Nah, ini adalah yang namanya perjanjian mutualisme. Jadi biasanya ini berlaku untuk pekerja sektor informal, misalnya PRT, yang misalnya pindah majikan ataupun melanjutkan kontrak kerja. Dan dia menginginkan agar majikan menanggung biaya agensi. Dalam hal ini sepenuhnya tergantung kepada majikan. Jika majikan setuju, maka di situ terjadilah perjanjian. Nah, saya sarankan kepada setiap pekerja yang dimana majikannya setuju menanggung biaya agensi. Kalau bisa, buat perjanjian tertulis, jangan hanya perjanjian omongan. Karena perjanjian omongan tidak ada buktinya. Jadi setelah janji, bisa saja janjinya itu dibatalkan oleh sepihak. Tapi kalau misalnya ada perjanjian tertulis, maka itu lebih terjamin. Jadi kalau misalnya majikan di tengah jalan, dia berkata, saya tidak mau menanggung biaya agensi lagi. Nah, kalian ada perjanjian tertulis. Nah, ini buktinya loh. Udah ditandatangani antara saya dan kamu. Ada perjanjian bahwasannya Anda berjanji akan membayar uang agensi per bulan. Nah loh, jadi berbeda toh.
Ya, jadi sekarang sudah mengerti ya, kesimpulannya adalah memang tidak ada undang-undang dalam UU Ketenagakerjaan ataupun dalam perjanjian kontrak yang menekankan bahwasannya biaya agensi harus ditanggung majikan. Tidak ada. Tapi itu adalah perjanjian mutualisme antara kedua belah pihak atas persetujuan kedua belah pihak. Dan Pak Eden sarankan harus ada perjanjian tertulis. Terima kasih dan tentu saja jangan lupa untuk like, comment, share, dan follow Pak Eden Jujur untuk informasi seputar dunia TKI. Dan bagi yang memerlukan pelayanan seperti pengurusan asuransi kematian, ataupun pembelian tiket pesawat murah plus penjemputan, atau bahkan pengiriman uang kilat, boleh langsung hubungi Pak Eden Jujur. Dan terima kasih sekali lagi, salam jujur.